Sangkar besi mertuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mohon maaf ya Bunda, belum bisa setiap hari konsisten untuk upload. Semoga Bunda-Bunda tetap setia menunggu ceritaku ya. Terima kasih. Kapan kamu nikahnya Anggun? Umurmu sudah berapa loh? Mau jadi perawan tua? Ucapan dan pertanyaan yang menyindir terus saja keluar dari mulut-mulut tetanggaku. Aku yang sudah jengah menghadapinya hanya diam saja. Aku pura-pura sibuk mengerjakan yang lain. Ih, ditanyain kok diam aja. Kayak orang budek, gak denger. Umpatnya kesal karena aku tidak menanggapi ocehannya. Tetanggaku yang lain, yang cukup pro denganku, ikut tertawa melihat tingkah ibu barusan yang kesal. Bagus, gak usah ditanggapi. Tahu capek sendiri kan dia jadinya? Ucap Bu Eva. Iya bu, biarin aja. Males banget. Kayak anaknya udah laku semua aja. Timpalku. Iya tuh, kebangetan tuh ibu-ibu. Sahut ibu-ibu yang lainnya. Bu Suti memang terkenal biang gosip di sekitar tempat tinggalku. Tak ada satupun warga di sini yang luput dari digosipkan olehnya. Selalu saja dicari-cari kesalahan setiap orang. Dan dia tidak pernah berkaca bahwa dia juga manusia biasa yang akan punya salah. Padahal dia juga punya anak lelaki yang belum menikah, usianya udah 30 tahun. Tapi di luaran, dia akan mengejek semua gadis-gadis yang belum menikah. Malahan saking julidnya dia. Dan merasa dirinya paling benar, anak yang baru lulus sekolah bukannya disuruh kuliah, malah disuruhnya nikah, biar gak jadi perawan tua katanya. Dia juga sebut-sebut namaku, biar gak jadi kayak si Anggun tuh, jadi perawan tua gak nikah-nikah. Begitulah dia mengompor-ngompori setiap gadis yang ada di sekitaran sini. Akhirnya acara perewangan ini selesai juga. Aku bisa pulang ke rumah dan istirahat. Kerbakan tubuhku yang terasa pegal ini di atas kasur empukku. Sambil membuka ponsel, melihat sosial mediaku yang seharian ini tidak aku buka. Siapa ini? Kok ada nomor baru masuk? Ucapku dalam hati. Dia mengirimkan sebuah pesan. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, balasku. Dan pesan itu setelah kulihat waktunya, dikirim siang tadi dan baru aku balas malam ini. Kok lama banget sih balasnya? Lagi sibuk ya? Tak lama kemudian pesanku dibalas. Lumayan, lagi bantu saja di rumah tetangga. Langsung ku balas lagi pesan itu. Boleh telepon? Dia bertanya. Aku sejenak berpikir, tapi penasaran juga sebenarnya dia siapa. Akhirnya, ku balas dengan kata boleh. Langsung saja panggilan masuk. Agak ku tunggu beberapa saat, baru aku jawab panggilan itu. Assalamualaikum, ucap seseorang pria dari seberang sana. Waalaikumsalam, jawabku. Aku tak bertanya apapun. Sejenak hening. Tidak ada pembicaraan atau pertanyaan. Kamu Anggun kan? Tanyanya. Iya, aku Anggun. Ini siapa ya? Aku pun balik bertanya. Aku Dika. Masa kamu gak ingat suaraku? Tanyanya. Dika, aku sedang mengingat-ingat di mana aku pernah bertemu orang yang bernama Dika ini. Oh, ternyata dia atasan baru di kantorku. Oh, jadi Anda Pak Dika. Maaf, saya nggak tahu. Ucapku tak enak. Nggak apa-apa kok. Maaf ya. Aku ambil nomormu dari berkas kantor. Ucapnya lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ya Pak? Karena penasaran, mungkin ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Gak ada apa-apa kok. Gak ada hal penting juga. Aku cuman pengen kenal kamu lebih jauh. Boleh? Dia langsung to the point. Maksudnya? Aku berpura-pura tidak tahu. Maksudnya, aku pengen kenal kamu lebih jauh. Kalau boleh, aku pengen main ke rumah kamu. Aku kaget. Kenapa tiba-tiba dia bilang pengen main ke sini? Padahal, mungkin baru semingguan kita kenal. Itu pun karena pekerjaan. Emang kamu mau kenal aku seperti apa sih? Aku gugup, tidak tahu mau bertanya apa. Aku ingin kenal kamu lebih jauh. Aku tertarik sama kamu. Aku mau serius, jawabnya.
Jantungku seketika langsung deg-degan, yang tadinya biasa saja. Maksudnya, ingin kenal lebih jauh? Aku berpura-pura tidak mengerti lagi. Iya, aku ingin kenal kamu lebih jauh. Serius sekarang pun aku siap. Aku yang terkejut, dan semakin terkejut, langsung kumatikan telepon secara sepihak. Kenapa dimatikan? Dia mengirim pesan. Aku balas apa ya? Cukup lama aku berpikir, hingga tanganku mengetikkan sebuah kalimat. Kalau mau serius datang saja ke rumah. Tahu kan alamat rumahku? Dan kukirim pesan itu. Tak lama kemudian dibalasnya. Oke, besok malam aku akan ke sana. Buru-buru aku keluar kamar untuk memberitahu ibu. Bu, ada laki-laki yang mau datang besok malam. Siapa nak? Tanya ibu. Atasanku di kantor bu. Aku nggak tahu dia tiba-tiba pengen ke sini. Tapi aku nggak yakin juga sih bu kalau dia benar-benar datang. Dia kan atasanku bu, sedangkan aku ini siapa? Ucapku. Ya sudah, tapi besok kita persiapkan saja. Mungkin dia jadi datang. Kalaupun nggak jadi, nggak masalah juga kan? Ibu menjawabnya dengan sangat tenang sambil tersenyum. Aku pun mengangguk paham. Besok adalah hari Minggu. Aku libur kerja, itu artinya tidak ketemu sama dia. Ya, Sabtu kemarin, bantu-bantu di rumah tetangga. Hari ini aku bisa istirahat dengan nyaman di rumah. Tak ada pesan masuk satupun darinya. Ah, mungkin dia hanya bercanda atau ingin menggodaku saja. Aku nggak boleh terlalu kepedean. Seharian ini aku memilih rebahan saja di atas kasur setelah membantu ibu membereskan rumah. Kunikmati hari liburanku ini dengan makan cemilan, sambil rebahan dan nonton drama Korea kesukaanku. Rasanya aku ingin juga diperlakukan seperti wanita di drama Korea ini. Baper banget nontonnya. Ya Allah, berikanlah aku lelaki yang baik. Romantis, baik agamanya, rajin ibadahnya. Memperlakukanku dengan lembut. Tidak merokok, tidak pemabuk, tidak selingkuh, tidak berjudi. Itulah serangkaian doa yang selalu aku panjatkan setelah aku sholat, ataupun di saat-saat aku ingin berdoa kapan saja. Satu lagi ya Allah, yang mapan. Gak apa-apa kan aku berdoa sebanyak itu menuntut laki-laki yang terbaik. Kita kan boleh minta apa saja sama yang maha kuasa. Iya kan? Aku gak salah kan? Tidak terasa waktu terus berlalu. Hingga sore sudah tiba. Asar sudah berganti maghrib, dan maghrib sudah berganti isya. Tiba-tiba, ponselku berdering, tanda ada pesan masuk. Aku sudah ada di depan rumahmu, bukakan pintunya. Apa? Aku kaget kelabakan. Karena aku belum bersiap, kupikir dia nggak jadi datang. Ternyata datang beneran. Ibu, ibu, orangnya datang bu. Aku berteriak memanggil ibu. Siapa yang mau datang? Tanya ayah. Aduh, aku lupa memberitahu ayah. Ya, di depan ada tamu. Dia mau ketemu ayah katanya. Jawabku, mau ketemu ayah? Siapa? Buka saja pintunya ya, aku mau bersiap. Ayah pun menurut, segera membuka pintu. Sementara aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku bersiap, ya berdandan sedikit lah, biar gak kelihatan pucat banget. Karena memang hari ini aku malas banget mau dandan. Ayah ternyata sudah mempersilahkan Dika masuk. Dia sudah duduk di ruang tamu bersama ayah. Ini, bawa cemilan sama minumannya. Ibu duluan ya? Ucap ibu. Aku mengangguk. Nah, ini dia orangnya. Ucap ayah setelah aku datang sambil membawa minuman dan cemilan. Kuletakkan cemilan dan minuman itu di atas meja. Sini nak, duduk di sini di samping ibu, perintah ayah. Aku pun manut, rasanya canggung sekali sekaligus malu. Aduh, aku harus bersikap gimana ini? Kataku dalam hati. Jadi maksud kedatangan saya ingin mengenal lebih jauh Anggun, Pak. Apakah boleh? Bukan untuk berpacaran, Pak. Tapi saya sedang mencari calon istri. Jika Bapak berkenan, maka kapanpun Bapak izinkan saya melamar Anggun, saya akan segera melamarnya, Pak. Bahkan besok pun saya siap. Kalau sekarang sih belum ada persiapan.
Nak Dika benar-benar mau serius sama anak saya? Tanya ayah. Iya pak, saya mau serius. Saya memang baru mengenal Anggun. Mungkin baru sekitar 1 minggu. Tapi saya sudah memperhatikan dia setiap hari. Saya jatuh cinta sama Anggun pak. Dan saya tidak mau yang namanya pacaran. Saya mau langsung menikah. Ucap Dika dengan sangat yakin. Bagaimana Anggun? Kalau ayah terserah kamu nak? Tanya ayah ke aku. Boleh nggak untuk beberapa waktu kita pendekatan dulu, bukan pacaran, tapi saling mengenal satu sama lain saja. Ya intinya saling mengenal lah, ucapku. Bagaimana nak Dika? Ayah langsung bertanya ke Dika. Baik pak, saya siap. Akhirnya sejak hari itu, aku mulai mengenal Dika. Aku diberitahu anggota keluarganya siapa saja, makanan kesukaannya, tempat favoritnya, dan banyak lagi hal lainnya. Setelah tahu banyak hal itu, aku merasa yakin bahwa Dika adalah laki-laki yang selama ini aku harapkan dan aku idam-idamkan. Karirnya sangat sukses, dia sudah mapan, tampan, romantis, perhatian. Dan yang paling penting, ibadahnya sangat rajin. Tanpa ragu, aku mengiyakan agar dia segera melamarku. Aku akan segera melamar kamu, ucap Dika malam itu. Iya, aku tunggu, jawabku. Akhirnya lamaran itu terjadi. Tetangga yang selama ini selalu menjulitiku karena aku belum menikah, langsung terbungkam. Bahkan aku mendapatkan seorang laki-laki yang sangat mapan. Keluarga Dika datang melamarku sangat ramai. Semuanya pakai mobil. Hantaran yang diberikan juga cukup banyak. Belum lagi mas kawin. Aku tidak meminta, tapi Dika yang memberikannya. Sebulan setelah lamaran itu, pernikahan kami pun dilangsungkan. Tak hanya hantaran saat lamaran. Hantaran ketika pernikahan juga lebih banyak. Ada motor, belum seserahan bahan pokok, belum uangnya, dan masih banyak lagi. Yang kalau ditotal, mungkin mencapai 150 juta. Semakin panaslah tetangga yang selama ini julid. Yang tadinya anaknya dilarang bergaul denganku, malah disuruh berteman sama aku. Malahan mereka meminta agar aku dikenalkan laki-laki seperti Dika. Sumpah, gak tahu malu banget sih ibu-ibu julid itu. Tapi ya sudahlah, aku iakan saja. Tapi tidak akan pernah kulakukan. Tidak akan kukenalkan pada teman-teman Dika. Pernikahanku berlangsung meriah. Dan sekarang saatnya aku diboyong ke rumahnya. Ke rumah orang tuanya lebih tepatnya. Karena Dika memang belum punya rumah sendiri. Dia itu anak lelaki satu-satunya dari ketiga saudara. Ibunya seorang janda, ayahnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Itulah alasan Dika kenapa tidak mau pindah atau beli rumah sendiri. Karena takut ibunya tidak ada yang menjaga sebab dia laki-laki satu-satunya. Awal pertama aku menginjakkan kaki ke rumah ini, aku sangat bahagia karena disambut cukup baik. Saat itu aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Dapat suami yang baik, plus mertua dan ipar yang baik juga. Namun, stigma itu langsung berubah setelah aku seminggu tinggal di sana. Aku yang awalnya diperlakukan dengan baik oleh mertua dan iparku, kini sudah gak ada lagi. Kesalahan sedikit yang aku lakukan menjadikanku paling disalahkan, dihina, dibentak oleh mertuaku. Ya, sekejam itu. Bu, aku gak sengaja mecahin piring. Karena aku kaget ibu manggil aku teriak-teriak tadi. Kata aku beralasan. Tapi itu bukan hanya alasan. Memang itu kenyataannya. Allah, kamu ini memang gak becus. Nyuci piring aja sampai pecah. Kalau terus-terusan begini, bisa habis piring di rumah ini. Bentak ibu mertuaku. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku memilih diam. Kalau aku jawab, pasti gak ada habisnya. Setiap malam aku merenung, dan aku baru teringat. Selama ini aku hanya meminta tentang suami saja, tidak meminta tentang mertua dan ipar.
Ya, aku lupa meminta mertua dan ipar yang baik. Anggun, kamu bisa seceroboh itu berdoa. Allah sangat baik mengabulkan doamu. Tapi, ada yang kamu lupakan, sehingga kamu harus bisa menerima semua ini. Mas, kamu udah tahu kan gimana perlakuan ibu ke aku? Tanyaku malam itu ke Mas Dika. Iya, aku tahu. Kamu yang sabar ya. Namanya ibu sudah tua, temperamennya nggak baik, jadi suka marah-marah. Kamu yang lebih muda harus bisa memahami dan mengerti ya. Maklum, orang tua. Jawabnya malam itu. Jawaban yang sama sekali tidak aku harapkan. Aku berharap dia akan membela aku. Karena memang kesalahan yang aku buat itu tidak seberapa. Tapi, aku malah dihina, direndahkan, dimarahi. Soal aku membuat kesalahan yang begitu besar. Kutelan Salifa ini dengan susah payah. Tak tahu lagi harus berkata apa pada Mas Dika. Dia tidak mengerti perasaanku yang sangat hancur ini. Sebulan sudah aku menjadi istri seorang Dika. Sekarang aku sudah resign dari pekerjaanku. Itu atas permintaan suamiku. Aku mencoba untuk setuju, walau sebenarnya aku tidak rela jika harus kehilangan karirku yang sedang bagus-bagusnya. Tapi mau bagaimana lagi? Aku seorang istri, harus menuruti imamku bukan? Ini, uang belanja untuk kamu. Ucap Mas Dika sambil memberiku sebuah amplop. Amplop itu tidak terlalu tebal, malahan cenderung tipis. Apa gaji seorang manajer setipis ini? Batinku. Ini untuk aku semua, Mas. Tanyaku ragu. Iya, untuk ibu udah aku kasih kok. Padahal aku tidak bertanya, tapi dia malah memberitahu aku. Dikasih ke ibu, buru-buru kubuka amplop itu. Ingin tahu berapa isinya? 1 juta? Aku kaget, karena isi amplop itu hanya 1 juta. Oh, apa ini uang untuk jajanku saja ya? Mas, ini uang bulanan atau uang jajanku? Tanyaku tak mengerti. Ya untuk semuanya. Untuk makan, listrik, air, terus lebihannya untuk kamu. Bisa untuk kamu beli bedak, parfum, atau apapun yang kamu mau. Aku melongo mendengar pernyataannya. Kenapa? Dia menganggap uang 1 juta ini seolah uang 10 juta. Cukup apa uang 1 juta untuk satu keluarga? Ketika aku masih gadis saja, kebutuhan skincare dan uang jajanku aja nggak cukup 1 juta dalam sebulan. Lah ini, untuk kebutuhan rumah, 1 juta. Nggak salah. Apakah benar aku menikahi seorang manajer? Atau aku menikah dengan seorang laki-laki yang bergaji kecil? Gak mungkin dong seorang manajer gajinya cuma 1 juta. Atau paling besar 3 juta nggak mungkin. Pasti di atas 5 juta. Mas, emang kamu kasih ke ibu itu berapa? Tanya aku penasaran. Untuk ibu aku memang biasa kasih 3 juta. Jawabnya santai. 3 juta? Kalau ibu uangnya untuk apa aja? Tanya aku penasaran lagi. Ya untuk kebutuhannya lah. Kebutuhan rumah ini juga ya? Tanyaku spontan. Karena kan cukup besar juga 3 juta itu dibandingkan aku yang dikasih 1 juta. Enggak, karena sekarang sudah ada kamu, jadi kamu yang mengatur semuanya. Ibu terima beres. Dan 3 juta yang aku kasih ke ibu ya untuk pegangan ibu selama 1 bulan. Jawab Mas Dika lagi. Tanpa membantuku untuk membeli bahan-bahan makanan? Tanyaku dengan suara lirih. Ya enggak lah, kan kamu istriku. Sekarang, semuanya tugas kamu. Oke kan? Dia memegang pundakku kemudian mengelusnya. Ini nggak oke, Mas. Mana cukup uang 1 juta untuk semuanya. Di sini ada 4 orang. Belum lagi kakak kamu yang suka datang ke sini minta makan. Aku yakin uang 1 juta nggak akan cukup. Kalau 1 juta untuk 1 minggu barulah cukup. Aku mengatakan apa adanya menurut pemikiranku.
Anggun, kamu harus pandai mengatur uang ya. Aku nggak mudah cari uang. Jadi aku mohon, kamu bantu aku mengatur uang dengan baik. Udah ya, aku mau pergi dulu. Badanku lemas setelah kepergian suamiku. Bagaimana caranya aku mengatur uang yang sangat sedikit ini? Kepalaku langsung berdenyut. Tak tahu bagaimana caranya. Tega banget kamu, Mas. Istri orang lain mana mau dikasih uang segini untuk 1 bulan. Aku sebenarnya juga nggak mau. Aduh, gimana caraku mengatur uang ini? Kok kamu belum masak apa-apa? Tanya ibu mertua. Kita kan harus sarapan. Sudah 6:30 loh ini. Ucapnya yang baru bangun tidur. Kalau aku sudah bangun sejak tadi. Aku bingung mau masak apa, Bu. Soalnya uang dikasih sama Mas Dika cuma 1 juta. Kalau aku belanjakan pasti cepat habis. Sementara uang itu untuk 1 bulan. Gimana kalau setiap pagi kita sarapannya nasi goreng aja tanpa telur? Ataupun kalau pakai telur diorak-arik saja biar jadi banyak. Ucapku memberi usul. Mana bisa ibu makan nasi goreng tiap pagi? Gak ada gizinya. Pagi itu harus makan sayur, makan buah, ikan. Itu baru sehat. Kamu ini ada-ada aja. Ucap ibu. Tapi bu, uang yang dikasih sama Mas Dika cuma 1 juta. Gak akan cukup kalau pagi makannya sebanyak itu. Belum makan siang, makan malam. Belum kalau ada kebutuhan lain. Listrik air aja udah menghabiskan 400 ribu. Ya, aku sudah bertanya pada ibu mertua biasa habis berapa untuk listrik dan air. Katanya kurang lebih 400 ribu 1 bulan. Ya kamu aturlah gimana caranya. Jadi istri itu harus pinter, jangan boros. Dan satu lagi jangan malas. Gimana sih? Tanpa mau peduli dan memberi solusi, dia langsung pergi. Entah mau kemana. Bukannya mandi kek karena baru bangun tidur. Ini malah keluar lewat pintu depan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya aku belikan saja bahan-bahan makanan sesuai dengan keinginan mertuaku. Setelah pulang, aku pusing lagi. Pasti ini hanya cukup 1 minggu lebih sedikit. Mana cukup untuk 1 bulan. Semua barang-barang belanjaan sudah aku susun. Beras aja cuma terbeli 5 kilo. Ini mungkin cuma cukup 1 minggu. Itu pun kalau cukup. Anggun, kok tadi sarapannya cuma nasi goreng aja sih? Kalau mau pergi ya masak yang lebih enak dong dari itu. Jangan cuma nasi goreng, kata Mas Dika. Masak yang lebih enak gimana maksudnya? Uang belanja dari kamu aja cuma 1 juta. Jawabku ketus. Loh, ini kamu udah belanja sebanyak ini. Kenapa nggak masak yang enak-enak? Tuh, ada daging ayam, ada ikan, telur. Kenapa cuma nasi goreng nggak ada toppingnya? Tanya Mas Dika lagi. Bukan aku nggak mau masak yang enak. Tapi, barang-barang semua ini sudah menghabiskan uang dari kamu. Malahan, aku tomboi pakai uangku sendiri 300 ribu karena kurang tadi belanjaannya. Kamu gimana sih mas? Masih uang gak layak banget. Kalau kita cuma berdua, mungkin bisa lah uang 1 juta. Tapi itu pun makan seadanya. Ini ibu kamu. Kamu mau ngatain apa tentang ibu? Mas Dika langsung meninggikan suaranya. Terlihat dia tidak suka aku membahas ibunya. Maksud aku, ibu mau makan enak. Tapi kan uang dari kamu gak cukup. Udah deh, jangan protes terus. Kamu harus berusaha uang itu harus cukup gimana pun caranya. Pakai otakmu. Kamu itu pekerja kantoran. Tapi kayak gak sekolah aja. Kalimat pedas yang keluar dari mulut suamiku langsung menghujam jantungku. Sakit, sesak. Kenapa bisa dia menghinaku dan merendahkanku seperti ini? Sayang, maaf. Aku gak bermaksud ngomong seperti itu. Sepertinya Mas Dika menyadari kesalahannya. Sayang maaf ya. Dia berlutut, menggenggam tanganku erat, meminta maaf berkali-kali. Aku pun langsung luluh, karena aku memang sangat mencintainya. Iya mas, tapi lain kali jangan ngomong begitu lagi ya.
Hati aku sakit. Jawabku. Iya, maaf ya. Dia memelukku erat. Aku terhanyut dalam pelukannya. Karena hari ini hari libur, semua penghuni rumah stay tidak kemana-mana. Aku yang merasa jengah dengan kesibukan setiap hari, ingin diajak jalan-jalan. Mas, boleh nggak kalau hari Minggu begini aku nggak usah masak? Kita makan seharian di luar. Aku juga pengen ngerasain hari libur sama seperti kalian. Ucapku, mengajukan permohonan ke Mas Dika. Apa-apaan sih kamu? Boros tau nggak? Lebih baik uangnya digunakan untuk makan. Bisa dipakai beberapa hari tuh. Udah deh, kamu gak usah banyak permintaan. Menjadi istriku itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Banyak orang lain yang menginginkan posisi ini. Seharusnya kamu bersyukur. Jawab Mas Dika. Jawaban itu sangat membuatku kecewa. Iya, kamu itu jadi istri kok. Mau menghambur-hamburkan uang suami. Seharusnya kamu bersyukur dinikahin sama anakku yang udah mapan. Bukannya malah banyak permintaan. Tiba-tiba ibu mertua muncul entah datangnya dari mana. Tapi bu, aku cuma pengen libur 1 hari aja dalam seminggu. Masa nggak boleh? Untuk apa libur? Kayak kamu itu kerja, di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Bagai disayat. Sakit sekali, aku dibilangnya nggak ngapa-ngapain. Terus, rumah bersih, makanan selalu tersedia di atas meja, itu perbuatan siapa? Selama aku menikah dengan suamiku, nggak pernah aku lihat ibu mertua mencuci piring walaupun satu. Adik iparku juga sama, kerjanya hanya kuliah so sibuk. Padahal kan, nggak seperti itu juga kali. Aku juga pernah kuliah. Kalau udah pulang kuliah, di kamar sampai maghrib. Alasannya ngerjain tugas. Hah, aku sih nggak yakin. Palingan juga nonton drama Korea. Atau scroll-scroll sosial media sampai ngantuk. Jadi menurut ibu rumah ini bersih karena siapa, Bu? Aku bertanya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Gak ikhlas kamu bersihin rumah ini? Kamu itu istri Dika. Sudah tugas kamu membersihkan rumah ini. Aku memilih diam. Ku tarik nafasku panjang, ku hembuskan pelan, agar emosiku bisa dikendalikan. Mas, ku panggil Mas Dika pelan. Aku berharap dia membela aku. Tapi semua itu hanya telah tinggal harapan. Aku memilih masuk ke dalam kamar. Ku rebahkan tubuhku. Tak terasa air mataku terjatuh. Terdengar suara pintu kamar dibuka. Itu pasti Mas Dika. Dia memelukku dari belakang. Maafin ibu ya. Ibu sudah tua. Suka bicara ngelantur. Maafin kata-kataku juga kalau menyakiti kamu. Ucap Mas Dika. Dia memang selalu meminta maaf jika dia merasa bersalah. Sebenarnya, aku cukup kagum tentang itu. Karena jarang kan ada laki-laki yang meminta maaf kepada istrinya. Tapi entah mengapa kesalahan itu terus saja diulang. Ini baru 2 bulan menikah. Tapi rasanya aku udah gak kuat. 6 bulan berlalu. Mas, aku boleh minta uang gak? Aku bertanya dengan takut ke Mas Dika. Minta uang buat apa? Tanyanya cepat. Lihat mas, sidiku udah longgar. Karetnya gak kencang lagi. Kalau dipakai melorot terus. Aku mau beli yang baru. Kutunjukkan sidiku yang memang sudah melar itu. Tapi masih bagus kok ini. Kayaknya belum koyak. Katanya sambil menelisik semua bagian. Memeriksa apakah ada yang bolong atau tidak. Ya emang mas. Tapi lihat. Ini udah longgar banget. Aku gak nyaman pakainya. Aku masih berusaha. Udahlah. Dipakai saja dulu. Masih bisa itu beberapa bulan lagi. Dengan enteng pria itu menjawab. Kenapa dia begitu pelit sih? Apa aku dulu lupa juga? Berdoa meminta suami yang tidak pelit. Kayaknya iya deh. Kutepuk keningku pelan. Gak kusangka, aku dapat suami yang pelitnya gak ketulungan. Perkara CD yang melar aja, aku gak dibelikannya. Mas, aku masih berusaha memohon. Udah ya sayang, pakai saja dulu. Kalaupun gak pakai juga gak apa-apa kok, aku suka-suka aja. Dia malah menggoda aku. Muak sekali. Kulemparkan CD yang melar itu ke dalam keranjang baju bersih.
Pupus sudah harapanku untuk membeli CD baru. Kubuka lemari pakaianku. Bajuku tak ada yang baru. Padahal sudah setengah tahun loh aku menikah dengan seorang Dika yang manajer itu. Semua deretan pakaian yang bergantung ini baju-baju lamaku. Ya untungnya kualitasnya masih bagus karena memang aku beli baju yang bagus dan lumayan harganya. Supaya bisa awet bertahun-tahun. Tapi nggak kusangka, karena hal itu malah suamiku nggak mau beliin aku baju karena alasannya bajuku masih bagus-bagus. Aku jadi heran, kenapa di awal menikah dia bisa mengeluarkan mahar sampai ratusan juta. Tapi kok setelah menikah dia begitu pelit? Apa dia melakukan ini untuk balas dendam ya? Aku nggak ngerti. Suatu hari, tidak sengaja telinga ini mendengar ibu mertua sedang bercerita dengan tetangga. Mereka sambil ngobrol di depan teras. Kemarin, pas anakmu nikah, hantarannya habis berapa juta, Jeng? Tanya ibu-ibu yang seumuran ibu mertua. Kalau nggak salah sih hampir 200 juta deh. Soalnya banyak banget yang dikasih. Ya nggak apa-apa lah, Dika kan mampu. Jawab ibu mertua dengan sombong, seolah membanggakan apa yang diberikan oleh Mas Dika. Ya memang benar. Segitulah kurang lebih. Apa jangan-jangan ibu mertua melakukan itu supaya dipandang wah oleh para tetangganya dan saudara-saudaraku di sana? Astagfirullah kalau sampai iya, kebangetan. Dia begitu supaya dapat pujian dari banyak orang. Astagfirullahalazim, aku hanya bisa mengelus dadaku. Gak kusangka kalau aku punya mertua yang bermuka dua. Wah, banyak banget ya, Jeng. Terus, mantu kamu itu bisa apa? Soalnya kan kalian udah ngeluarin uang banyak. Tanya tetangganya lagi. Aduh, kalau menantuku nggak bisa diharapkan. Dia itu pemalas. Terus boros banget lagi, nggak pandai ngatur uang. Uang belanja baru dikasih. Masa seminggu udah minta lagi? Kebangetan kan? Seharusnya kan uang belanja itu untuk 1 bulan. Mana? Minta dibelikan barang ini dan itu. Minta nggak usah masak setiap hari Minggu beli di luar. Kan boros banget. Dia nggak ngerti aja kalau anakku cari uang susah. Sukses sekali ibu mertua menjelek-jelekanku di hadapan orang lain. Jadi selama ini apa yang kulakukan tidak berarti. Astagfirullahalazim. Lagi-lagi aku hanya bisa beristighfar. Ya ampun, jadi menantumu itu pemalas ya? Tapi kulihat-lihat rumahmu ini lebih bersih loh daripada dulu. Ini siapa yang bersihin? Tanya tetangga itu lagi. Ya akulah, sama Nairah. Kalau Anggun, kerjanya cuma makan tidur dan nonton drama Korea. Lagi-lagi fitnah keji itu keluar dari mulut mertuaku. Astaga, rugi banget dong. Si Dika nikahin perempuan yang malas. Udah keluarin duit banyak loh dia. Sepertinya tetangga itu ngompor-ngompori. Itulah Jeng gak ngerti juga aku kenapa Dika bisa kecintaan sama istrinya. Tapi ya sudahlah, udah terlanjur mau gimana lagi. Saya sabar aja lah sama sikap menantu saya. Ucap ibu sok bijak, seolah dia menjadi mertua yang terbaik di dunia ini. Perutku terasa sangat mual mendengar ucapannya. Ada ya perempuan seperti ini? Apakah ini pantas disebut ibu atau mertua? Kayaknya sih enggak, gumamku dalam hati. Besoknya, aku ke warung untuk membeli garam yang kebetulan habis. Ibu-ibu yang sedang nongkrong, entah menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Kenapa ya? Kok menatapku aneh gitu? Tanyaku karena sangat tidak nyaman dengan tatapan sinis mereka. Kamu itu Longgun, udah dikasih mahar banyak. Masa jadi menantu pemalas sih? Bersih rumah nggak mau. Malah mertuamu sama adikmu yang ngerjain semuanya. Terus kerjamu apa? Cuman ongkang-ongkang kaki di kamar ya? Tanya salah satu tetangga yang aku belum tahu namanya. Tapi aku sudah sering melihat wajahnya. Ya, setengah tahun di sini bukan berarti aku sudah hafal semua orang. Aku juga memang tidak terlalu sering berinteraksi dengan para tetangga. Ya, aku jarang interaksi saja sering digosipkan. Gimana kalau aku sering interaksi? Salah aku nggak kebayang. Maaf ya ibu-ibu, gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Bahkan sekarang saja saya belum sempat mandi karena saking sibuknya di rumah. Garam habis pun harus saya yang beli. Kompor harus saya tinggal dulu saya matikan. Karena nggak ada yang mau nungguin. Cobalah Anda pikir,
Apakah seperti itu menantu yang pemalas? Setelah garam itu kubayar, aku langsung pulang. Tak kuhiraukan mereka. Muak sekali rasanya. Belum jauh aku melangkah, terdengar bisik-bisik lagi dari ibu-ibu itu. Kayaknya emang beneran dia rajin deh. Lihat, bajunya aja sampai lusuh begitu. Kulitnya juga kelihatannya lebih kusam. Atau jangan-jangan si Dika yang pelit, ucap mereka. Tapi aku tak berniat sedikit pun untuk menanggapi. Langsung percepat langkah hingga akhirnya sampai di rumah. Beberapa hari kemudian, hari ini adalah hari pesta pernikahan saudara ibu. Anak dari sepupunya menikah. Kami semua diundang. Mas Dika sudah memilihkan baju terbaik yang aku punya. Kamu pakai ini ya, biar nggak malu-maluin, ucapnya. Jadi maksud kamu selama ini aku malu-maluin, Mas? Aku menjawab dengan sangat tegas, aku sangat tersinggung. Bukan begitu, ini kan acara keluarga, keluarga besar semuanya datang. Jadi aku nggak mau dong. Kamu terlihat kucel di hadapan mereka. Kamu itu istri seorang Dika loh. Ucapnya seolah menyalahkan bahwa aku yang tidak bisa merawat diri. Karena malas debat, akhirnya aku turuti permintaan suamiku. Sudah aku pakai baju dan jilbab yang dia pilihkan. Kok kamu gak berdandan? Dandan Gi? Perintahnya dengan santai. Apa yang mau kugunakan untuk berdandan? Lihat, lipstikku saja sudah habis. Tidak ada lagi sedikit pun yang tersisa. Nih, kutunjukkan lipstik yang sudah kosong. Bedak juga tinggal wadahnya saja. Aku udah gak punya alat makeup lagi. Selama ini yang aku simpan hanyalah wadah-wadah kosong. Karena aku sudah emosi, aku meninggikan suara ini tanpa sadar. Kenapa kamu marah? Kamu bentak aku? Tanya Mas Dika. Seharusnya kamu lihat aku dong, Mas. Aku jadi istri kamu belum ada setahun, tapi aku udah kayak gembel. Gak bisa skincarean, gak punya alat makeup, gak pernah beli baju baru. Cidiku aja udah longgar semua. Air mataku luruh. Tak bisa kutahan lagi. Kuungkapkan semua unek-unek yang aku pendam. Mas Dika terdiam. Dia menatapku. Sayang, apakah semenderita itu kamu jadi istriku? Kenapa kamu baru bertanya sekarang, Mas? Kenapa nggak dari dulu? Aku menjawab dengan suara serak. Sesak sekali dada ini. Jadi kamu semenderita itu, sayang? Aku mengangguk. Air mataku semakin deras mengalir. Bahkan isak tangisku tak bisa disembunyikan lagi. Mas Dika memelukku erat. Maafin Mas ya, Mas bodoh, ucapnya. Dika, ayo cepat. Kenapa ini? Tiba-tiba ibu mertua masuk tanpa permisi. Bu, aku sama istriku nggak pergi ya. Soalnya Anggun lagi gak enak badan, ucapnya. Aduh, gimana sih? Ya udah kalau emang istri kamu sakit, kamu aja yang berangkat. Dia ditinggal aja di rumah. Lagi pula penampilannya biasa banget. Ibu pasti malu deh kalau ketemu orang-orang. Kelihatan banget kalau istri kamu itu miskin. Kata-kata itu lagi-lagi menyakiti hatiku. Bu, ibu berangkat aja ya. Ibu pergi sama Mas Bagas dan Mbak Nita. Aku di rumah jagain Anggun. Kasihan Bu. Kan ada Naira juga. Ucap Mas Dika lembut. Namun tangannya masih terus memelukku erat. Hah, kamu ini, istri kamu itu lebay. Ngerusak suasana aja. Ibu langsung pergi. Pasti dia sangat marah. Tapi sepertinya Mas Dika lebih membela aku saat ini. Aku merasa sangat bahagia jika dibela seperti ini. Sayang, maafin aku ya. Setelah ibu pergi, Mas Dika melepaskan pelukannya. Iya, Mas. Aku mohon kamu berubah. Aku cinta sama kamu, Mas. Selama ini aku sabar menghadapi ibu. Karena kamu. Kalau kamu gak membela aku sedih banget, Mas. Apa aku belum baik jadi istri? Ku tatap mata Mas Dika dalam-dalam. Kamu sudah baik jadi istri. Aku yang belum baik jadi suami.
Maafin aku ya. Aku rasanya gak percaya kenapa tiba-tiba Mas Dika seolah sadar dengan kesalahannya. Tapi semoga ini memang benar. Semua pakaianmu yang udah gak layak, dibuang aja. Sekarang kita beli yang baru. Mumpung ibu lagi di luar. Ini beneran, Mas? Aku bertanya tidak percaya. Beneran. Ayo cepat. Nanti saja milih-milihnya. Yang penting sekarang kita belanja dulu. Mas Dika langsung mengajakku pergi menggunakan sepeda motor. Dia mengajakku ke sebuah mall. Ini kayaknya cocok deh buat kamu. Dia memilihkanku sebuah baju. Yang kulihat label harganya cukup lumayan. Udah ambil aja. Terus katanya dalaman kamu udah pada longgar. Beli aja yang baru. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku langsung memilih beberapa. Ini Mas, ambil lagi untuk stok. Pasti butuh banyak juga kan? Ini terlalu sedikit. Mas Dika mengambilkanku cukup banyak. Mungkin 1 lusin sampaian. Belum lagi ditambah beberapa baju yang memang pilihannya dan aku suka. Ayo bayar. Habis ini kita makan ya. Tak kusangka, Mas Dika benar-benar mengajakku makan di luar. Setelah sekian lama aku menjadi istrinya. Kamu pesan apapun yang kamu mau. Hari ini adalah milikmu. Ucapnya. Aku pun sangat senang. Ku pesan beberapa menu yang aku suka. Aku makan dengan lahap, begitu juga dengan Mas Dika. Setelah kenyang, kami langsung pulang. Mas Dika sesampainya di rumah membantuku memilih bajuku yang udah gak layak. Dan langsung diganti dengan yang baru. Mas, aku suka banget semua ini. Makasih ya. Aku begitu terharu. Aku gak nyangka kalau suamiku bisa tiba-tiba berubah. Mudah-mudahan ini permanen, bukan cuma sesaat. Iya sayang, kalau kamu senang, aku juga senang. Ya udah, kamu istirahat aja. Pekerjaan rumah biar aku yang beresin. Sungguh sangat membagongkan. Selama ini gak pernah loh dia nyentuh pekerjaan rumah. Semuanya aku yang kerjain. Tapi kali ini dia membiarkanku beristirahat dan dia yang akan beres-beres rumah. Ya tadi, masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai. Aku yang menunggu di kamar akhirnya ketiduran dan berbangun di siang harinya. Mas, kupanggil Mas Dika yang terbaring di sampingku. Iya, kamu udah bangun? Gimana istirahatmu? Menyenangkan? Aku mengangguk senang. Alhamdulillah. Maafin Mas ya. Selama ini Mas sudah salah memperlakukan kamu. Mas terlalu nurut sama ibu. Ucapnya. Jadi, iya. Selama ini Mas terlalu nurut sama ibu. Apapun yang ibu katakan, Mas selalu iya. Ibu juga yang nyuruh Mas untuk kasih kamu uang belanja 1 juta. Mas sadar kalau uang itu gak akan cukup. Tapi ibu berusaha meyakinkan Mas bahwa seharusnya uang 1 juta cukup untuk kebutuhan rumah. Aku nyesal. Maafin aku ya. Aku yang penasaran langsung bertanya. Kamu tiba-tiba sadar karena apa Mas? Apa karena aku tadi marah-marah? Tanyaku penasaran. Ya, selain itu, aku juga habis dinasihati sama temanku. Aku sering cerita lah tentang rumah tangga kita. Aku membanggakan bahwa istriku pandai mengatur uang 1 juta untuk 1 bulan. Dan dia malah memarahi aku. Katanya aku ini laki-laki yang bodoh. Karena masa membiarkan istriku hanya bertahan dengan uang belanja 1 juta per bulan. Banyak-banyaklah dia menasihati aku. Hatiku tersentuh. Tapi ketika di rumah aku langsung lupa. Dan tadi, ketika melihat pakaianmu yang sangat tidak layak, ditambah semua alat bedakmu yang udah kosong itu, aku teringat lagi dengan nasihat temanku. Maafin aku ya. Kamu jangan marah lagi, katanya memohon. Aku senang, karena suamiku sadar. Ku peluk dia erat tak lupa mengucapkan terima kasih. Malamnya ibu mertua belum sampai rumah. Mas, aku boleh ngomong penting? Tanyaku ke Mas Dika. Saat ini kami baru saja selesai makan bakso yang dipesan secara online. Boleh dong sayang, ngomong aja. Mas, kita pindah aja ya Mas dari sini. Kontrak juga gak apa-apa. Ngekos juga gak masalah kok Mas. Aku lebih bahagia tinggal di ruangan sepetak sama kamu daripada di rumah ini. Fasilitasnya lengkap tapi aku seperti disangkar besi Mas. Setiap hari aku makan karat. Itu menyakitkan dan menggerogoti tubuhku perlahan demi perlahan.
Mungkin dari luar aku kelihatan baik-baik saja, Mas. Tapi di dalam ini sudah sangat hancur. Ucapku dengan air mata yang tertahan. Tapi, gimana sama ibu? Apa nggak apa-apa kalau aku tinggal? Aku tahu, ini pasti berat untuk Mas Dika. Aku tahu, Mas, kamu pasti berat ninggalin ibu. Tapi, apa kamu nggak mau rumah tangga kita bertahan? Aku balik bertanya. Aku mau rumah tangga kita tetap bertahan, sayang. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku takut, nanti ibu dan Naira nggak bisa tanpa aku. Ucapnya lagi. Mas, aku yakin ibu dan Naira akan tetap baik-baik saja. Kamu bisa setiap hari ke sini kok, Mas. Tapi, kalau tidur, di rumah kita sendiri. Bisa kan, Mas? Aku mohon. Demi hubungan rumah tangga kita, aku terus memohon ke Mas Dika. Mas Dika pun terdiam. Ya udah, nanti aku pikirkan lagi ya. Aku diskusikan dulu sama ibu. Semoga ibu bisa mengerti. Ucapnya. Aku pun mengangguk. Sekitar pukul 9 malam, ibu mertua baru pulang. Ini, bawa ke dapur. Diberesin sekalian ya. Titahnya seperti biasa kalau dari mana-mana memang begitu. Banyak sekali yang dibawakan oleh yang punya hajat. Ini mah kayak oleh-oleh dari mana aja. Gumamku. Sambil menyusun makanan yang sudah siap santap itu ke tempatnya masing-masing. Kumasukkan ke dalam toples satu persatu. Ada rempeyek, kue semprong, kue kacang bawang, ada bolu satu loyang besar, ditambah lagi souvenir yang lumayan banyak. Perasaan yang kondangan kan cuma 2 orang di rumah ini. Kenapa souvenirnya sampai 10 biji? Ini ibu mertua ngambil sendiri, apa emang dikasih ya? Tanyaku dalam hati benar-benar sangat merasa heran. Anggun, mana souvenirnya tadi? Ibu mau lihat. Ibu segera merebut souvenir yang ada di tanganku. Aku memegang 4 biji. Padahal cuma sendok, ya memang cantik. Sepertinya ibu mertua sangat tergila-gila dengan sendok itu. Bu, emang dikasih sebanyak itu ya souvenirnya? Biasanya kan satu tamu ya satu souvenir. Tanyaku, ingin tahu. Apa-apaan kamu nanya begitu? Ya ini ibu dikasihlah sama yang punya hajat. Kan saudara ibu. Ibu tadi bilang sama dia, ibu suka sama sendoknya. Makanya, ibu minta banyak. Dikasih deh sama dia. Aku hanya mengangguk pelan. Itu namanya bukan dikasih, tapi memaksa. Gak mungkin juga kan yang punya hajat bilang gak boleh. Pasti gak enak. Dasar orang tua aneh. Batinku. Ingat ya, kamu makanya jangan banyak-banyak. Dikit-dikit aja. Bila perlu gak usah. Nanti kamu jadi gendut. Aku gak tahu siapa yang dibilang sama ibu mertuaku. Ya aku sadar itu aku. Tapi kayaknya yang gendut itu dia. Karena badanku masih tetap sama kok seperti dulu awal menikah. Sementara ibu mertua, aduh udah gak bisa dibilang deh. Sudah kayak drum gelundung. Pukul 10 malam semuanya belum tidur. Kini kami berkumpul di ruang keluarga. Mas Dika berdeham. Dan dehemannya membuat kami mengalihkan perhatian ke dia. Ada apa Dika? Tanya ibu mertua cepat. Gak ada apa-apa bu, Dika cuma mau ngomong sesuatu. Jawab Mas Dika dengan nada yang sangat tenang. Mau ngomong apa, ngomong aja. Apa istrimu buat ulah lagi ya? Ibu mertua selalu saja menuduhku dan menyalahkanku seenaknya. Enggak bu, Anggun gak buat salah apa-apa. Gini bu, kami rencananya mau ngontrak sendiri. Kami mau belajar mandiri. Boleh ya bu? Ternyata Mas Dika ingin membicarakan hal ini ke ibunya. Apa? Mau ngontrak? Emang rumah ini terlalu kecil untuk kalian? Tanya ibu dengan nada tidak suka. Bukan begitu bu, rumah ini cukup kok. Tapi kami mau belajar mandiri. Supaya Anggun bisa mengatur keuangannya lebih baik. Itu seperti yang ibu mau kan? Mas Dika masih berusaha membujuk ibunya. Iya, tapi kenapa harus keluar dari rumah ini? Kamu mau ninggalin ibu?
Tanya ibu. Tentu pertanyaan itu sangat menyulitkan Mas Dika. Bukan begitu, Bu. Kami cuma mau mandiri. Bukan mau ninggalin ibu. Setiap hari Dika masih bisa kesini kok, Bu. Dan ibu tenang aja. Soal uang belanja tetap seperti biasa kok. Nggak akan pernah Dika kurangi. Malahan mau Dika lebihin, Bu. Gimana? Mas Dika memberikan tawaran yang sangat menarik tentunya. Kan ini soal uang. Ya, aku tahulah di otak mertuaku itu hanya uang dan uang. Benar, kamu mau tambahi uang belanja ibu? Tanya ibu. Matanya terlihat sangat berbinar. Tidak seperti Dadi yang marah. Iya, Bu. Kalau kemarin 3 juta, ini jadi 5 juta. Gimana, Bu? Ibu melotot. Terlihat sangat kegirangan. Oke, tapi setiap hari kamu kesini ya. Tengokin ibu dan adik kamu. Ucap ibu. Siap, Bu. Jadi kami boleh ngontrak nih? Tanya Mas Dika memastikan. Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Akhirnya dapat izin dari mertua, boleh ngontrak sendiri. Seneng banget rasanya. Hari libur kerja Mas Dika pun tiba. 2 hari ini kami gunakan untuk pindahan. Waktu memang gak banyak, jadi harus cepat-cepat. Untunglah barang yang kami bawa juga gak begitu banyak. Hanya pakaian dan beberapa barang. Akhirnya aku bisa keluar juga dari sangkar besi rumah mertuaku ini. Namanya juga sangkar besi, bukan sangkar emas. Pasti yang di dalamnya gak akan bahagia. Terutama aku yang seorang menantu ini. Kami menyewa sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Hanya ada 1 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur kecil, dan 1 kamar mandi. Sengaja, biar sewanya nggak terlalu mahal. Karena Mas Dika kan harus ngasih uang bulanan ke ibunya lumayan besar. Aku nggak masalah sih. Yang penting aku bisa hidup berdua bahagia bareng suamiku. Nggak ada tekanan dari yang namanya mertua. Ternyata perkiraanku salah. Setelah pindah, kupikir nggak akan lagi dia mengusik kehidupan kami. Malahan mertuaku sering kesini dan mengomentari semua yang terjadi di dalam rumahku. Yang katanya aku nggak pandai beberes lah. Padahal aku sedang lelah, ingin bersantai, jadi kubiarkan rumah sedikit berantakan. Walau sebenarnya itu nggak terlalu berantakan banget sih. Hanya ada beberapa barang yang tidak tersusun lurus saja. Tapi hal itu yang menjadi senjata untuk mertuaku menghakimiku seperti biasa. Tapi palingan itu hanya bertahan sejam 2 jam, setelah itu mertuaku pulang. Aku bisa hidup lagi dengan tenang. Ya, enaknya kalau di rumah sendiri kan. Gak apa-apa lah, daripada aku tinggal serumah, aku stres banget. Kalau gini masih mending. Kalau aku stres nanti palingan, Mas Dika akan mengajakku jalan-jalan supaya moodku kembali baik. Kalau di rumah mertuaku mana bisa jalan-jalan. Yang ada malah disindir dan dikatai boros. Gak terasa sudah 3 bulan aku ngontrak. Sudah setahun juga umur pernikahanku dengan Mas Dika. Dalam 3 bulan ini, aku sudah 2 kali beli baju baru. Seneng banget. Dan sekarang, uang gaji suamiku juga semuanya udah diserahkan ke aku. Dia menyuruh aku yang mengelolanya. Gaji suamiku cukup besar, 10 juta per bulan. 5 juta untuk ibunya dan 5 juta untuk kami. 2 juta untuk kebutuhan rumah selama sebulan. 1 juta untuk kebutuhan mendadak. 600 ribu untuk biaya kontrakan. Sisanya baru aku tabung. Ya, kalau nggak bisa nabung lebih dari 1 juta, ya paling pas 1 juta. Tapi minimal setiap bulan aku usahakan menabung 1 juta. Nggak apa-apa, dengan uang pas-pasan lebih baik. Daripada aku harus hidup seatap dengan mertua yang nggak sepemikiran sama aku. Gimana? Apa kamu bahagia kita seperti ini? Aku bahagia, Mas. Bahagia banget. Jawabku dengan senang. Alhamdulillah. Makasih ya, sayang. Maaf kalau mungkin selamanya rumah tangga kita akan seperti ini. Karena ibu gak tahu sampai kapan bisa berubah. Aku mohon kamu bersabar lebih banyak ya. Pintanya. Aku mengangguk. Dan aku berjanji. Stok sabarku akan terus kutambah. Yang penting gak serumah sama mertua. Oke bunda. Begitulah kisah Dika dan Anggun. Gimana? Apakah bunda-bunda ada yang mengalami seperti rumah tangga mereka? Dan sekarang gimana bunda? Mudah-mudahan sudah baik ya. Atau bunda sudah bisa pindah rumah sendiri dan hidup lebih baik. Karena memang benarlah. Di dalam Islam kalau sudah menikah lebih baik rumah sendiri. Meskipun itu hanya mengontrak
ataupun hanya sebedeng kecil. Semangat ya Bunda, apalagi untuk pengantin baru. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetaplah berjuang bersama pasanganmu masing-masing. Hadapilah semua cobaan dengan senyuman. Teruslah saling menguatkan agar tujuan kalian sama-sama tercapai. Terima kasih Bunda sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.